Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Jadi di video kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah tak ada komunikasi sosok ini yang paling stres dan gelisah saat ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, tak ada komunikasi sosok inilah yang paling stres dan gelisah saat ini ya. Jadi kita akan lihat mulai dari bagaimana energi dia saat ini ya, serta bagaimana ciri-ciri detailnya dia dan bagaimana kondisi dia saat tidak berkomunikasi ya. Jadi perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa langsung saja catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali general reading kali ini dengan energi yang positif agar energi positif juga datang kepada kita. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan shuffle kartunya. Saya akan coba menarik energi dia ya. Saya akan shuffle kartunya untuk teman-teman semuanya ya. Kita akan cek bagaimana energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan diri kamu saat ini? Kita akan ambil satu kartu ya. Oke. Saya melihat ya, di sini ada kartu Queen of Pentacle. Saya merasa dia adalah seseorang yang memang saat ini sedang bersikap diam terhadap diri kamu, sedang bersikap cuek ya. Sedangkan kamu merasa tidak ada tindakan yang membuat dia merasa sakit hati kepada dirinya dia, tetapi orang ini mendiamkan kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas, yang membuat di antara kalian tuh benar-benar saat ini merasa bingung gitu ya. Mau kamu tuh apa gitu ya. Aku chat kamu tapi kamu gak respon ya. Aku telepon kamu tapi kamu gak angkat gitu ya. Sedangkan aku tuh gak mau terjebak dalam situasi silent treatment, karena aku juga ingin gitu ya menjalani hubungan ini dengan penuh kepastian ya, dengan penuh keharmonisan ya. Tidak malah kamu mendiamkan aku secara sepihak. Karena memang saat ini tuh kamu benar-benar merasa mengalami kendala besar ya, dimana kendala terbesar kamu saat ini merasa kesulitan ya untuk meminta penjelasan terkait apa yang membuat orang ini tuh merasa mendiamkan kamu gitu ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sifat dia langsung berubah gitu ya, sehingga memicu rasa overthinking ya, sehingga memicu rasa kekhawatiran yang kamu rasakan saat ini gitu. Jujur aja kamu tuh memang orang yang sejatinya itu nggak bisa tenangan gitu ya ketika kehidupan cinta kamu sedang dalam masalah. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental maupun psikologi kamu ya. Artinya itu kayak kerja nggak bisa tenang, makan pun nggak bisa enak, tidur nggak bisa nyenyak gitu ya ketika ada masalah di dalam hubungan kamu kayak gitu. Oke, saya akan cek lagi di sini. Kita akan coba lihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan dirimu? Kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita akan lihat ya. Wow, di sini ada kartu The Tower ya. Saya melihat ya,
Antara kamu dan dia mungkin saat ini sedang dihadapkan sama suatu masalah yang terjadi di dalam hubungan kamu. Sehingga saya melihat antara kamu dan dia mungkin ada yang blokir-blokiran ya. Mungkin dia blokir kamu atau sebaliknya kamu yang blokir dia karena adanya masalah yang masih belum terselesaikan ya. Saya merasa ya ada rasa kekecewaan yang muncul dari diri kamu ya. Kamu kecewa karena sikap dia ini tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena dulu mungkin orang ini janji perhatian ke kamu, dia janji bisa menerima kamu apa adanya, dia janji bisa membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Tetapi pada kenyataannya setelah kamu jatuh ke pelukan dia, orang ini jauh dari apa yang kamu harapkan. Justru makin kesini rasa ego dia semakin besar, makin kesini sikap tidak peduli dia terhadap hubungan ini pun juga semakin kuat. Sehingga ya saya merasa ada beberapa di antara kamu tuh yang benar-benar saat ini merasa dilema ya terhadap hubungan ini. Kamu nggak bisa membayangkan sesuatu hal masa depan kepada dirinya dia gitu ya, karena melihat nasib hubungan kamu saat ini aja sama dia benar-benar kacau ya, benar-benar tumpang tindih gitu ya. Sebenarnya kamu udah nggak tahan, kamu udah nggak kuat, tapi kamu tetap memaksakan diri mempertahankan hubungan ini meskipun sakit. Kenapa? Ya karena alasan terbesar kamu yang pertama, kamu sudah terlanjur nyaman sama dia. Yang kedua, sudah banyak perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dirinya dia. Dan yang ketiga, basically kamu orang yang setia. Terus yang keempat ya, mungkin kamu ini tipikal seseorang yang memang tidak ditakdirkan untuk mudah bergonta-ganti pasangan atau mencintai pihak-pihak yang baru. Sehingga meskipun kamu sadar mempertahankan hubungan ini merupakan suatu tantangan besar, tapi kamu akan tetap mencoba gitu ya. Dan berharap adanya anugerah ya dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, dan merubah semua ini menjadi kebahagiaan seperti itu. Saya akan coba cek lagi ya bagaimana energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan dirimu saat ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini. Kita akan lihat terlebih dahulu. Oke, saya melihat ya, kamu saat ini sedang menghadapi situasi yang lelah gitu ya, karena kamu saat ini berdealing dengan seseorang yang sepertinya selalu datang dan pergi di dalam kehidupan kamu semau dia tanpa memikirkan bagaimana rasa sakitnya kamu ya. Karena orang ini tidak pernah melihat ya, tidak pernah menyadari betapa terlukanya kamu selama ini karena tingkahnya dia. Karena orang ini hanya memikirkan kepentingan dia sendiri tanpa melihat bagaimana luka yang sudah terjadi di dalam batin perasaan kamu gitu. Karena makin kesini saya melihat ya ikatan kamu semakin jauh. Meskipun kamu saat ini masih terikat dalam sebuah hubungan, tapi nyawa di dalam hubungan ini sudah nggak ada. Kenapa? Karena kalian berdua ini kayak seperti jalan ya di atas ego kalian masing-masing. Dia jalan di atas egonya, kamu berjalan di atas ego kamu sendiri ya. Sehingga saya melihat ikatan cinta antara kamu dan dia semakin lama semakin jauh ya. Mimpi akan masa depan itu ada, tapi sangat susah untuk diwujudkan karena entah kamu atau dia sama-sama tidak ada keinginan untuk belajar, berusaha memperbaiki hubungan ini ya, seperti sedia kala. Karena saya melihat di masa lalu tuh sebenarnya hubungan kamu sangat indah. Tetapi ya setelah mungkin adanya pihak ketiga yang muncul di dalam hubungan kalian ya, ataupun mungkin karena orang ini semakin lama egonya semakin besar, sehingga hubungan yang indah menjadi hubungan yang penuh dengan penderitaan. Seperti itu ya. Terus saya juga melihat orang ini sering banget ya memandang kamu sebelah mata gitu. Karena segala bentuk kebaikan yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia ini tidak pernah dia nilai. Justru malah setitik kesalahan kamu yang tidak seberapa, orang ini selalu hiperbola. Dia selalu membesar-besarkan masalah kamu, seolah-olah kamu adalah seseorang yang paling berdosa di muka bumi ini. Sedangkan orang ini tuh pengen gitu ya, selalu kamu hargai, selalu kamu nilai benar. Jadi kayak kesannya kamu dan dia makin kesini semakin gak adil gitu ya. Kita akan lihat lagi.
Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan diri kamu? Kita akan lihat ya. Wow, di sini ada kartu King of Pentacle. Saya merasa dia adalah seseorang yang sebenarnya sangat mencintai kamu ya, hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga sering sekali ya kamu tuh ngambek ke dia, marah ke dia gitu. Kenapa? Ya karena orang ini tuh salah ya cara memperlakukan kamu. Udah tahu kamu tuh orangnya cemburuan, tapi orang ini ya selalu bertingkah yang seolah-olah memancing rasa kecemburuan kamu. Udah tahu kamu tuh orangnya cemasan, kamu orangnya gampang mikir ya, tapi selalu ada aja tingkah yang dia lakukan untuk membuat diri kamu ini merasa cemas dan khawatir ya. Terus kamu ini juga tipikal seseorang yang sejatinya itu penyabar gitu, tapi orang ini selalu menguji mental kesabaran kamu ya dengan tindakan-tindakan yang di luar nalar, yang membuat emosi kamu tuh jadi semakin meledak-ledak. Dan saat ini aku tahu gitu ya bahwa kamu tuh saat ini benar-benar merasa menjaga jarak dengannya ya. Jadi saya melihat kalau di energi ini kamu yang sepertinya marah ke dia, kamu yang membatasi komunikasi dengannya karena ada amarah yang sepertinya tidak bisa kamu maklumi gitu. Karena orang ini tuh membuat diri kamu merasa marah nggak 1-2 kali ya, sudah beberapa kali. Tapi ya berhubung kamu ini orangnya penyabar, kamu orangnya pemaaf, sehingga kayak kamu ini mencoba memberikan dia kesempatan untuk berubah. Tapi makin kesini ternyata dia nggak berubah, justru malah orang ini memanfaatkan kata maafmu untuk bertingkah lagi di belakang kamu, yang membuat diri kamu ini semakin kesini semakin merasa kepanasan ya. Ini orang sebenarnya dari segi usia lebih dewasa dia daripada kamu, tapi dari segi pemikiran jauh lebih dewasa kamu ketimbang dia. Karena bagaimanapun juga usia itu tidak menjamin kedewasaan seseorang. Terkadang aja seseorang yang usianya di bawah kita itu jauh lebih bijaksana daripada kita. Justru malah terkadang seseorang yang usianya di atas kita ya, itu lebih bersifat kekanak-kanakan ketimbang diri kita sendiri. Jadi mungkin itu ujian yang harus kamu hadapi ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Saya melihat ya, di sini ada seseorang yang nampaknya batin dia merasa tersiksa ya, karena dia merasa nggak tenang gitu ya. Karena sebenarnya orang ini tuh basically dia tipikal seseorang yang nggak suka dicuekin, nggak suka didiamkan gitu ya, nggak suka didiemin, tidak suka terjebak dalam situasi saling diam. Dan ketika hal itu terjadi di dalam hubungannya ya, orang inilah yang paling merasa gelisah, orang inilah yang paling merasa nggak tenang ya. Dia khawatir, takut kamu kenapa-napa. Hanya saja terkadang orang ini ya, dia tidak memiliki mental untuk berani mencoba menghubungi kamu terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena mungkin orang ini menjaga rasa gengsi, atau mungkin orang ini tuh tipikal seseorang yang memang dia ini kayak menunggu situasi yang tepat gitu. Dia nggak mau buru-buru berkomunikasi dengan kamu di saat emosi kamu sedang memuncak. Jadi dia sedang mencari waktu yang tepat kapan dia akan memulai komunikasi dengan kamu. Karena sejujurnya dia ini paling merasa tersiksa gitu ya ketika kamu mendiamkan dia, karena basically ya dia ini orangnya benci dengan situasi yang memanas gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Saya melihat adanya energi lain, bahkan di sini saya melihat ya mungkin beberapa di antara mereka ini dia sengaja mendoakan kamu ya, dia sebut nama kamu dalam doa, dimana tujuan dari doa tersebut ya agar jiwa kamu yang memanas menjadi dingin ya, jiwa kamu yang keras bisa mencair ya, atau kamu yang marah ke dia bisa menjadi luluh, seperti itu. Karena memang di antara mereka ini termasuk orang yang sangat spiritual ya. Spiritual tuh kayak orang yang ya spiritual gitu, pasti mereka punya pegangan, pasti mereka punya doa gitu ya, cara bagaimana untuk meluluhkan amarah seseorang
gitu. Itu selalu dia lakukan. Makanya mungkin ada nggak di sini yang ngerasa kamu tuh awalnya udah marah sama dia, sudah kamu persiapkan ocehan, kata-kata gitu ya untuk marah ke dia, tapi ketika kamu bertemu langsung atau mendengar suaranya, kamu nggak bisa marah. Itu tandanya energi yang dia kirimkan ke kamu sangat kuat, seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow, the Fool ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang membuat hubungan ini semakin sulit dan rumit. Kenapa? Karena memang dia tipikal seseorang yang sangat misterius. Dia orangnya susah ditebak, sifat dia berubah-ubah. Kadang dia bisa menjadi seseorang yang romantis, tapi kadang dia juga bisa menjadi seseorang yang paling menyebalkan di muka bumi ini. Kenapa? Ya karena terkadang tuh perlakuan dia ke kamu baik amat. Ya dia orangnya begitu romantis. Dia memperlakukan kamu bak ratu atau bak raja gitu ya. Tapi seketika ya, dia ini tipikal orang yang kemudian ya menurut aku, karena sifat dia ini mudah berubah-ubah dan orangnya gampang ke-trigger ketika ada sesuatu hal yang tidak dia sukai atau mengecewakannya. Orang ini tuh emosinya meluap-luap, dia meledak-ledak, sehingga membuat hubungan ini tuh kisahnya semakin rumit gitu ya. Udah jelas kamu dan dia banyak perbedaan ya, ditambah tingkat dia yang semakin mempersulit ya jalan hubungan ini ya, dan membuat kayak kamu tuh saat ini benar-benar merasa nggak tahan, ingin melepaskan hubungan ini gitu ya. Kenapa ya? Karena kamu udah nggak tahan. Seandainya saja kamu bahagia ya, kamu tidak ada kepikiran untuk melepaskan ya dia ataupun hubungan ini. Tetapi karena kamu sadar gitu ya bahwa menjalin hubungan dengan dia ini penuh dengan rasa sakit hati gitu ya, akhirnya tuh beberapa di antara kamu jadi kayak ingin mengambil sebuah keputusan ya, bagaimana cara agar kamu tuh bisa lepas dari hidupnya dia. Dan memang saya melihat ya di sini ada energi lain juga yang terbaca. Saya merasa memang hubungan kamu sama dia saat ini sudah berada di ujung jurang, sudah berada di ujung tanduk gitu. Jadi kayak tinggal tunggu waktunya gitu ya. Karena apa gitu? Dari pasangan kamu sendiri tidak ada inisiatif untuk introspeksi diri gitu ya. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri dia sendiri gitu. Justru malah orang ini tuh lebih suka menilai kamu ketimbang menilai diri dia sendiri gitu. Kalau dia menilai kamu, dia paling hebat, paling pinter. Tapi dia tidak pernah menilai diri dia sendiri, apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang terbaik atau tidak. Apakah dia selama ini sudah cukup membahagiakan kamu atau tidak. Hal itu tidak pernah dia lakukan. Sehingga saya melihat ya bahwa makin kesini semakin ingin kamu segera bisa lepas dari kehidupan yang toksik ini, kayak gitu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini? Kita cek dulu ya. Wow, ada kartu The Magician ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sejatinya ingin meminta maaf kepada diri kamu ya, atas segala kelakuan ya yang membuat diri kamu merasa sakit hati atau nggak bisa memaafkannya. Karena orang ini pernah meninggalkan kamu ya bersama orang lain ya, di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya, masih cinta-cintanya kepada dirinya dia. Hanya demi kenikmatan, hanya demi keinginan saja, dia rela meninggalkan seseorang sebaik kamu gitu. Dan di saat ya orang ini mendapatkan hukum karma atas segala perbuatan yang pernah dia lakukan, justru malah orang ini tuh akhirnya mulai sadar bahwa tidak ada seseorang yang sempurna di muka bumi ini selain kamu. Karena pada saat flashback ke belakang, ketika kamu menjalin hubungan dengan dia dulu ya, kamu cukup banyak pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia ya, dan sudah banyak materi yang kamu keluarkan ya demi hidup bersamanya.
Bahkan beberapa di antara kamu ya mungkin ada yang rela menyerahkan harga diri kamu demi kenikmatan dia. Tapi apa yang kamu dapatkan bukan kebahagiaan melainkan ya kesedihan, penderitaan dan pengkhianatan ya. Memang pada saat dulu saya melihat dia pribadi yang sangat player ya. Dia pribadi yang suka berpesona, suka berganti-ganti pasangan tanpa memikirkan efek hukum karma yang akan terjadi di masa depan. Karena percayalah, meskipun di zaman yang sudah modern ini gitu ya, di zaman yang sudah era digitalisasi, karma itu masih berlaku. Apa yang kamu tabur saat ini itu akan kamu tuai di masa yang akan datang ya. Jadi karma tidak akan pernah salah alamat seperti dia. Dia dulu tidak memikirkan ya apakah ini akan berdampak positif atau negatif terhadap diri aku gitu ya. Dia tidak melihat akan hal itu ya. Tapi setelah dia mendapatkan karmanya, dia sadar bahwa penderitaan yang dia dapatkan hasil dari masa lalunya ketika dia pernah berbuat jahat kepada diri kamu. Seperti itu. Oke. Dan di sini saya akan coba lihat ya. Saya akan coba bacakan bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Saya akan coba lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, cek dulu. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan diri kamu saat ini. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Di sini ada kartu Three of Silks ya. Oke. Saya melihat ya, dia adalah tipikal seseorang yang menurut aku tuh sangat pandai bersosial ya. Artinya dia orangnya mudah beradaptasi ya, mudah beradaptasi terhadap lingkungan baru ya. Dia orangnya friendly, dia orangnya humble. Hanya saja terkadang sifat friendly dia ini ya, dia perlakukan sama kepada pihak-pihak yang baru ya, sehingga kayak membuat orang ini tuh jadi mudah terlalu welcome ya, berkenalan sana sini dengan orang-orang yang baru tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Karena saya melihat di antara mereka ini sepertinya masih suka ya main sosmed gitu ya. Meskipun dia udah ada pasangan gitu, tapi kayak dia bikin beberapa fake account gitu ya. Tujuannya nggak tahu apakah dia untuk memantau kamu atau tujuan dia untuk mencari kenalan yang baru. Ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, saya melihat ya beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang sepertinya sangat menyukai traveling ya. Dia orangnya suka jalan-jalan gitu ya, ke alam-alam terbuka ya, suka menghabiskan waktu dia bersama pasangannya untuk liburan gitu. Atau beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang memang pecinta alam ya. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Kita gali lebih dalam ya. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang suka memendam. Dia suka menyembunyikan masalah. Ya, jadi kayak orang ini tuh tipikal seseorang yang tidak mudah menceritakan masalah yang dihadapi kepada siapapun, termasuk kamu yang pasangannya. Orang ini tuh kayak masih sering menutupi ya apa yang terjadi di dalam hidupnya dia, sehingga ini sangat berdampak gitu ya terhadap sikap ataupun perilaku dia. Karena ketika orang ini sedang banyak masalah gitu ya, dia orangnya nggak mau cerita, tapi dari sikapnya ini sangat terlihat gitu bahwa orang ini tuh kayak
Dia yang biasanya gampang diajak ngobrol, dia jadi lebih banyak memilih diam. Dia yang semula enak diajak untuk berkomunikasi, lebih banyak menghindar dari kamu, gitu ya. Yang semula orang ini tuh dia ada janji, tiba-tiba janjinya langsung di cancel atau tidak ditepati. Itu ketika dia sedang menghadapi suatu tekanan besar, ya. Seperti itu. Karena sebenarnya itu kamu tuh pengen gitu ya, kayak sebesar apapun masalah kamu, ya kamu harus tetap menghargai aku sebagai pasangan. Kamu harus menceritakan masalah kamu kepada diri aku. Ya mungkin saja barangkali ya dikit banyak kamu tuh bisa sedikit meringankan beban yang dia rasakan. Daripada dia nggak cerita sama sekali, itu justru malah memicu terjadinya misteri, ya. Kita akan lihat lagi. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Ya, bahkan dari imajinasi tersebut orang ini tuh sepertinya dia sering ya membayangkan kamu, ya. Dia menyimpan fotomu gitu ya. Dia membayangkan seolah-olah kamu tuh ada di sampingnya. Ingin rasanya gitu ya, seandainya kamu berada di sampingku, aku tuh pengen peluk kamu, pengen cium kamu. Aku ingin berimajinasi tentang kamu, seolah-olah tuh kamu hadir di hadapan aku. Ya, dan di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang memiliki hasrat yang begitu besar, ya. Jadi kayak mungkin beberapa di antara mereka itu suka ya simpen-simpen mungkin kayak adegan-adegan dewasa, film-film yang sensor kayak gitu ya. Karena memang ya mungkin sudah bawaannya ya kayak gitu. Terus saya juga melihat adanya energi lain. Beberapa di antara mereka ini kayak tipikal seseorang yang orangnya sedikit victim ya. Victim tuh gimana sih ya? Mungkin tuh kayak suka memutarbalikkan fakta gitu loh. Hey, yang berbuat salah tuh siapa? Tapi kenapa aku yang disalahin gitu ya? Kan kamu yang berulah. Kenapa? Kok kamu ini lempar kesalahan kepada diri aku? Seperti itu ya. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Wow, langsung keluar ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Dia adalah seseorang yang sepertinya suka bersikap dingin ya. Dia orangnya gampang mikir, gampang galau ya. Jadi memang orang ini tuh nggak bisa kamu paksa untuk dia bisa bersikap romantis seperti di drama-drama Korea. Kenapa? Karena orang ini memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan rasa cintanya kepada pasangannya. Ya, jadi kayak jangan dikira orang yang cuek, orang yang bersikap dingin itu orangnya nggak cinta sama kamu. Tidak, justru malah terkadang yang patut diwaspadai orang yang menurut aku tuh romantisnya terlalu berlebihan gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu dibaik-baikin. Nggak ada angin, nggak ada hujan ya, tiba-tiba kamu diperlakukan bak seorang putri atau seorang dewa gitu ya. Nah, hati-hati ya. Nanti takutnya ada udang di balik udang ya. Oh sorry, ada udang di balik batu ya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Wow, di sini ada kartu Three of Atmas. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya lebih suka ketemu pasangannya secara langsung ya, ketimbang ya ketemu hanya mungkin lewat sosmed, hanya teleponan, hanya VC. Itu tidak membuat dia merasa lega. Karena kayak orang ini tuh memiliki kemantapan tersendiri ketika bisa menemui pasangannya. Dan orang itu lebih suka berbicara ya, terbuka ketika orang ini ketemu kamu secara langsung gitu. Karena ketika mungkin kayak dia ini ngobrol sama kamu di telepon, ya mungkin obrolannya itu hanya obrolan biasa. Tapi berbeda gitu ya jika obrolannya ini kayak secara langsung, itu kayak benar-benar bisa membuat dia terbuka seakar-akarnya. Kita coba cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu?
Saya ngerasa ini orang tuh kayaknya dia nggak mau belajar dari kesalahan ya. Karena bagaimanapun juga pengalaman terbaik adalah pengalaman dari masalah. Ya, pengalaman dari masa lalu. Tapi ternyata hal itu tuh benar-benar tidak dia lakukan gitu. Justru malah orang ini tuh cenderung sering sekali mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu ya. Jadi kayak ya sudah gitu ya, Pok kamu ini benar-benar belajar gitu. Aku tuh pernah marah sama kamu gara-gara ini, tapi kamu tetap aja mengulangi kesalahan ini gitu. Aku tidak pernah maafin aku, udah capek tahu nggak gitu ya. Sudah 1000 maaf sudah aku lakukan, tapi tidak membuat diri kamu sadar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, dia orangnya perayu, dia orangnya pandai bersandiwara, pandai berdrama untuk mendapatkan simpati dari kamu. Karena dia tahu bahwa kamu ini orangnya nggak tegaan ya, makanya cara dia meminta maaf ke kamu, dia selalu melakukan banyak drama untuk meluluhkan hati dan perasaan kamu gitu. Jadi dia ini sadar gitu, karena kamu tuh orangnya nggak tegaan, ya udah gitu ya. Mungkin aku harus bertekuk lutut, mungkin aku harus nangis-nangis dulu di hadapan kamu gitu ya. Mungkin aku harus dengan wajah yang melas gitu ya, agar hati kamu tuh merasa terketuk dan kamu bisa maafin aku kayak gitu. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Dia orangnya sangat sederhana ya. Dia orangnya benci keramaian. Mungkin beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang introvert gitu. Kamu tuh introvert, tapi lebih introvert dia daripada kamu. Karena kayak orang ini tuh kayak lebih merasa nyaman, dia lebih bisa berekspresif ketika di tempat yang mendukung, di tempat yang misalnya nggak terlalu banyak orang, di tempat-tempat yang mungkin yang sepi gitu ya, di tempat-tempat yang sifatnya itu kayak mendukung untuk berbicara. Dia bisa berekspresif itu ketika tempatnya mendukung ya. Dan di sini saya akan coba lihat ya, bagaimana kondisi dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Kita lihat dulu bagaimana kondisi dia saat sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana kondisi dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Saya melihat sejatinya dia merasa sedih, dia merasa gelisah, bahkan sampai stres itu. Tapi untuk mengurangi rasa gelisahnya dia, untuk mengurangi rasa stresnya dia, orang itu kayak melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Entah melakukan untuk melakukan pekerjaan, entah lebih giat lagi dalam bekerja gitu. Biasanya kan ada seseorang tuh yang ketika dia sedang ada masalah sama pasangannya, dia lari ke hal-hal yang negatif. Mungkin minum-minum gitu ya, mungkin ke narkoboy atau mungkin ke tempat clubbing gitu. Tapi kalau orang ini enggak gitu, dia lebih memilih memanfaatkan ya situasi gelisahnya dia, situasi galaunya dia gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya lebih positif. Entah untuk mengejar cita-cita gitu ya, untuk memperbaiki produktivitas dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi dia saat sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana kondisi dia? Dia sedih ya, tapi kamu gak sadar bahwa di belakang kamu ternyata orang inilah yang paling merasa gelisah dan stres ya. Karena orang ini tuh dia memang gak mau terlihat sedih di hadapan siapapun. Jadi kayak sedihnya dia ketika orang ini menyendiri. Entah di saat dia merenung di kamar, entah di saat dia sedang mungkin melamun sendiri di teras rumah gitu ya. Itu kayak muncul energi kesedihan dia. Bagaimana kondisi dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Dia ingin berusaha ya, sepertinya menyetabilkan segalanya ya. Mungkin ketika dia sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, sejatinya emosinya meluap-luap ya. Tapi dia berpikir bagaimana cara agar emosinya stabil gitu, agar ketika dia berbicara dengan kamu untuk menyelesaikan masalah ini tanpa unsur emosi sedikit pun gitu. Karena kan dia tuh nggak mau ya, tujuan dia menyelesaikan masalah tapi nanti justru malah memicu terjadinya masalah baru. Dia nggak ingin seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana kondisi dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia sakit hati,
tapi dia nggak sadar ya. Apakah selama ini dia nggak pernah bikin sakit hati ke kamu gitu ya, tapi dia ngerasanya dia sakit hati gitu ya. Jadi kayak ketika dia tidak ada komunikasi dengan kamu, orang ini sakit hati kepada diri kamu, tapi dia nggak introspeksi diri gitu loh ya. Apakah selama ini kamu sesuci itu? Apakah selama ini dia nggak pernah ngelukain kamu gitu? Dia nggak sadar. Yang penting sakit aja dulu gitu loh ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Ingat ya, di chat aja, nggak usah ditelepon, karena nanti otomatis akan ada pesan balasan respon yang bisa teman-teman ikuti prosedurnya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Tentunya dengan versi yang jauh lebih fresh ya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye-bye guys.